Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 5 April 2025, Pekan keempat Prapaskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mada.
waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami. Ya kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan membebaskan mereka dari lawan. Mazmur 77. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Berkali-kali bangsa Israel memberontak melawan Allah di padang pasir dan menyakitkan hatinya di padang belantara. Berkali-kali mereka mencobai Tuhan dan menantang Allah Israel yang Maha Kudus. Mereka tidak ingat akan kekuasaannya, akan hari Allah membebaskan mereka dari lawan, yaitu ketika Ia mengerjakan karya agung di tanah Mesir dan mujizat di padang Soan, ketika Ia mengubah sungai dan bengawan mereka menjadi darah, sehingga airnya tak dapat diminum. Waktu itu Ia mendatangkan lalat pikat yang menghisap darah mereka, dan kata yang menghabiskan tenaga mereka. Ia menyerahkan hasil panen mereka kepada belalang, dan hasil jerih payah mereka kepada hama. Ia merusak pohon anggur mereka dengan hujan es, dan pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan ternak mereka diserang penyakit sampar, dan kawanan mereka ditimpa demam. Ia menyemburkan melawan mereka murka-Nya yang menyala-nyala,
keberangan dan amarahnya yang berkobar-kobar. Ia mengutus malaikat yang mendatangkan bencana untuk menyiapkan jalan baginya. Ia tidak meluputkan mereka dari maut, tetapi menyerahkan nyawa mereka kepada wabah. Ia membunuh semua anak sulung Mesir. Kesuma bangsa diperkemahan Kam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan membebaskan mereka dari lawan. Tuhan menghantarkan mereka ke gunung-Nya yang suci. Lalu Allah menyuruh umat-Nya berangkat seperti domba, membimbing mereka seperti kawanan melintasi padang gurun. Ia menuntun mereka dengan aman, mereka tidak takut. Sedangkan musuh mereka ditelan laut. Ia menghantarkan mereka ke gunung-Nya yang suci, ke gunung yang direbut dengan kekuasaannya. Ia mengusir bangsa-bangsa lain di hadapan mereka, membuang undi untuk membagi-bagikan tanah pusaka mereka, dan menempatkan suku-suku Israel di perkemahan mereka. Namun mereka menantang dan mencobai Tuhan. Mereka tidak mengindahkan perintah Allah yang Maha Tinggi. Mereka mudah dan berkhianat, tak ubahnya dengan leluhur mereka. Rewel dan menjengkelkan seperti busur kendur. Mereka memanaskan hati Allah dengan ibadat tahayul, dan membangkitkan cemburunya dengan berhala mereka. Mendengar itu Allah menjadi marah. Ia menolong Israel tanpa ampun. Ia meninggalkan kediamannya di kota Silo. Ia meninggalkan kemahnya di antara manusia.
Ia menyerahkan bentengnya kepada musuh, dan tabutnya yang mulia kepada tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan melampiaskan amarahnya terhadap milik pusakanya. Para pemuda mereka dimangsa api, dan para pemudi mereka tidak dipestakan sebagai mempelai. Imam-imam mereka tewas oleh pedang, tanpa diratapi oleh janda-janda mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menghantarkan mereka ke gunung-Nya yang suci. Tuhan memilih suku Yehuda. Ia memilih Daud hamba-Nya untuk menggembalakan Israel milik pusaka-Nya. Maka bangkitlah Tuhan seperti orang bangun dari tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuknya. Ia menyepak pantat para lawannya, mempermalukan mereka untuk selama-lamanya. Ia menolak suku Yusuf dan tidak memilih suku Efraim, tetapi ia memilih suku Yehuda dan gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun rumah-Nya indah laksana surga, dan kuat bagaikan bumi yang didirikannya dari sedia kala. Ia memilih Daud hamba-Nya, mengambilnya dari tengah kawanan domba. Ia memanggilnya dari antara kambing domba untuk mengembalakan Yakub umat-Nya, dan Israel milik pusaka-Nya. Dan Daud menggembalakan mereka dengan hati yang tulus, dan membimbing mereka dengan bijaksana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memilih suku Yehuda. Ia memilih Daud hambanya untuk mengembalakan Israel, milik pusakanya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Ibrani, bab 10 ayat 11 sampai 25. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-228. Selamat bersenang-senang, kata mereka, seperti biasanya orang-orang berkata. Dan tanggapan orang yang sangat dekat dengan Tuhan adalah, betapa dangkalnya salam itu. Artikel ke-229. Bersamamu ya Yesus, betapa menyenangkan rasa sakit itu,
dan betapa terangnya kegelapan itu. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Delikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, bimbinglah kiranya hati kami, sebab kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat hidup dengan baik. Demikianlah permohonan kami demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.